Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat hunter, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat fantastis. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya menggunakan dua buah alat metal detektor, yaitu Fisher Goldbook Pro dan metal detektor MD4030. Dari pengalaman saya menggunakan kedua jenis alat metal detektor ini, itu timbul pertanyaan teman-teman, mana yang lebih baik atau mana yang lebih bagus antara Fisher Goldbook Pro atau metal detektor MD4030. Di sini saya akan membahas, saya akan menceritakan pengalaman saya semenjak saya menggunakan kedua jenis alat ini, teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu, teman-teman, karena ada juga sahabat-sahabat kita yang menanyakan saya, nama saya siapa sih, teman-teman. Nah, saya akan perkenalkan diri saya. Teman-teman cukup memanggil saya dengan sebutan akrab, yaitu Bung J, teman-teman. Jadi panggil saja dengan Bung J. Langsung saja, teman-teman. Jadi mengapa penting kita harus membahas kedua jenis metal detektor ini? Yang pertama adalah khusus kita para hunters pemula, ya. Jadi kita itu seperti kebanyakan para hunters pemula lainnya, ya. Kita menggunakan alat-alat yang masih sederhana, teman-teman, ya. Yang boleh dibilang itu alatnya yang masih murah, ya, sederhana, teman-teman, ya. Terus seperti kita ini yang memiliki dana yang minim, teman-teman, itu yang perlu kita maksimalkan alat kita sesuai dengan kemampuan dari budget kita, teman-teman. Teman-teman, itu sangat mudah kita dapatkan karena ini di store-store online maupun yang lapak-lapak yang toko-toko metal detektor ini sangat mudah kita dapatkan. Kita temui kedua jenis alat ini, teman-teman. Nah, kedua jenis alat ini adalah alat yang sangat fantastis, teman-teman. Alat yang cukup sederhana namun memiliki kualitas masing-masing dari keduanya. Sebelumnya, teman-teman, saya mau menanyakan kira-kira MD mana yang teman-teman gunakan, ya, saat ini. Apakah teman-teman masih menggunakan MD4030 atau teman-teman menggunakan metal detektor Fisher Goldbook Pro? Atau bisa jadi mungkin, ya, teman-teman sudah pernah juga menggunakan kedua jenis alat ini, teman-teman. Jadi saya rasa mungkin pengalaman saya ini barangkali kita akan ada kesamaan, ya, setelah kita hunting menggunakan kedua jenis alat ini. Teman-teman, dari sekian banyak petualangan kita selama ini dari kedua jenis alat ini, itu kira-kira bagaimana hasilnya selama di lapangan, teman-teman? Apakah kita selalu mendapatkan song atau kita mungkin pernah mendapatkan rezeki nomplok, ya, ketiban duren? Nah, untuk itu, teman-teman, simak terus video ini, jangan di skip-skip. Di sini saya akan berbagi pengalaman, saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan kedua jenis alat ini, yang mana yang lebih unggul, ya, yang mana yang lebih baik menurut saya, teman-teman. Tentunya juga dari penilaian keunggulan saya ini itu berdasarkan beberapa faktor, teman-teman. Dari harga, kemudian cara penggunaannya, kemudian hasilnya di lapangan, lah, yang paling utama itulah hasilnya di lapangan. Dalam video ini, teman-teman, saya tidak ingin saya tidak ingin mengangkat satu jenis produk, mengunggulkan atau melebih-lebihkan satu jenis produk tertentu, teman-teman, ataupun menjelek-jelekan satu jenis produk tertentu, teman-teman. Tapi di sini saya akan menceritakan berdasarkan pengalaman saya dan menurut saya setelah saya menggunakan itu dan beberapa faktor yang menjadi penilaian saya tersendiri di sini, itu saya menyimpulkan yang mana yang lebih baik menurut saya, teman-teman. Tetapi saya sekali lagi saya ingatkan, saya tidak menonjolkan satu jenis produk tertentu ataupun sedang menjatuhkan jenis produk tertentu. Apalagi produk-produk yang harganya sudah di atas 10 jutaan dan, ya, kategori mahal lah untuk seorang hunters pemula seperti kita ini, ya, yang memiliki dana minim, ya. Langsung saja, teman-teman, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa saya pernah menggunakan metal detektor MD4030 itu kurang lebih kira-kira 1 tahun lebih, ya, teman-teman, ya. Dan itu luar biasa sekali sebagai seorang hunters pemula seperti saya ini menggunakan alat itu dan memperoleh ya tidak banyak lah, tapi ya lumayan lah, bisa pamer, ya, dan bersaing dengan MD-MD berkualitas lainnya. Lalu saya juga pernah menggunakan bukan pernah, ya, tapi saat ini saya menggunakan alat metal detektor Fisher Goldbook Pro kurang lebih 8 bulan lebih, ya, sekarang ini, karena itu bulan Maret, ya, 8 bulan lebih, ya. Sekarang ini saya menggunakan Fisher Goldbook Pro 8 bulan lebih. Saya rasa sudah ada sedikit pengalaman, ya, dan juga mungkin bisa menjadi referensi teman-teman untuk hunters pemula, ya. Lalu setelah saya menggunakan kedua jenis alat ini dari MD4030 1 tahun lebih dan Fisher Goldbook Pro 8 bulan lebih, itu bagaimana hasilnya, teman-teman? Tentunya kita bertanya-tanya bagaimana hasilnya, ya. Oke, teman-teman.
Jadi waktu saya menggunakan metal detektor MD4030, di situ itu saya seringkali mendapatkan emas ya teman-teman. Tentunya itu adalah emas jadi atau perhiasan orang yang terjatuh. Dan saya tidak menemukan 2-3 kali, tapi lebih dari itu teman-teman. Dan saya tidak menampilkan temuan-temuan saya di sini, cuman saya cukup bercerita. Dan teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya yang masih menggunakan MD4030. Dan petualangan saya itu teman-teman, di situ saya rasa banyak sekali teman-teman saya yang unik-unik dan beragam bentuk, jenis, dan juga ukuran teman-teman. Itu menggunakan metal detektor MD4030 saat itu. Setelah saya memiliki alat yang baru, Visual Gold Book Pro, itu bisa dibilang setelah 8 bulan lebih ini, itu sampai sekarang saya belum pernah menemukan emas teman-teman. Dan itulah kesialan kita. Ya teman-teman, jadi alat baru kita, tapi kita tidak menemukan sesuatu yang wah begitu ya, yang luar biasa teman-teman. Dan kemudian teman-teman kita juga tidak sebanyak dari temuan kita sewaktu masih menggunakan metal detektor MD4030. Dan saya kurang memahami teman-teman, apakah itu karena faktor rezeki atau karena memang alatnya yang kurang baik ya dalam melakukan scanning terhadap benda-benda logam. Tetapi kalau kita lihat ya di YouTube sahabat-sahabat hunters yang lain yang menggunakan alat yang sama, itu mereka seringkali menemukan ya benda-benda yang luar biasa ya, yang bisa kita katakan itu sangat luar biasa, dan penemuan yang spektakuler dari teman-teman menggunakan Visual Gold Book Pro. Tapi saya jujur saja sampai sekarang ini, setelah hampir setahun sudah 8 bulan lebih ini, itu belum pernah sama sekali teman-teman. Dan itu saya sampai pusing memikirkan ini. Saya sudah coba di masing-masing di beberapa medan teman-teman ya, di beberapa lokasi, pantai, gunung, darat, atau di situs-situs itu hasilnya nil, nol besar teman-teman, nol. Belum pernah sama sekali kita temukan. Saya juga heran sampai sekarang ini, kok alat saya ini ya kurang sekali dari penemuannya. Entah karena itu sudah banyak teman-teman yang saya temukan waktu masih menggunakan metal detektor MD4030 saat itu ya, yang lalu, dan saya scan kembali. Tapi seingat saya kebanyakan yang saya scan ini adalah lokasi-lokasi yang baru yang belum pernah saya scan menggunakan MD4030 dulunya teman-teman. Dan itu tetap saja hasilnya nol ya. Satu lagi teman-teman, kalau dari jenis persampahannya, ya benar sekali teman-teman, memang betul. Memang kita selalu menemukan sampah, tetapi kalau saya menilai yang paling banyak menemukan sampah dari kedua jenis alat ini adalah, sepertinya alat saya yang baru ini memang Visual Gold Book Pro, saya lebih banyak mendapatkan dan menggali persampahan. Dapat sampah waktu masih menggunakan MD4030, tapi tidak sebanyak dengan waktu saya menggunakan Visual Gold Book Pro. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas dari harga dari kedua jenis alat ini teman-teman ya. Jadi alat ini saya beli sama-sama masing-masing di Shopee teman-teman ya. Jadi di lapak online itu ada yang menjual alat ini. Jadi MD4030 itu harganya variatif juga ya. Sama juga dengan Visual Gold Book Pro, itu harganya variatif. Di masing-masing lapak yang menjual itu beda-beda harganya teman-teman. Kalau MD4030 mulai dari 400-an sampai 1 juta lebih ya. Dan Visual Gold Book Pro itu dia 2 juta lebih ya, 2 juta. Saya sendiri waktu itu belinya 2.800.000 ya. Tapi itu harga yang lalu ya. Saya tidak tahu kalau harga sekarang kemungkinan naik atau kemungkinan turun. Begitupun juga dengan MD4030 teman-teman. Dan dari harganya ini tentunya jauh sangat berbeda ya harganya ini. Jadi berapa kali lipat harga MD4030 dengan harga Visual Gold Book Pro teman-teman. Nah, kalau temuan yang banyak teman-teman, saya akui bahwa saya lebih banyak menemukan benda-benda unik, aneh dan lainnya itu menggunakan MD4030. Sampai-sampai saya di rumah itu benda-benda yang saya temukan itu berhamburan teman-teman. Saya tidak simpan baik-baik karena waktu itu saya sempat keluar kota, jadi tidak sempat saya tata dan baik. Anak-anak sering memainkan ya, dan berhamburan. Jadi selanjutnya teman-teman, itu pengalaman terbaik saya di sini itu penggunaan ya. Saya waktu menggunakan MD4030 itu saya merasa itu sangat mudah saya gunakan, tidak ribet dan gampang sekali. Itu contohnya salah satunya yaitu dari cara settingnya mudah sekali, kemudian alatnya ringan ya.
simple begitu. Kalau Fisher Survival Pro itu teman-teman itu agak ribet ya, karena kita mesti banyak setelan di situ teman-teman. Kita mesti stabilkan ground balance dan sesuaikan dengan kondisi kandungan mineral tanah dan lain sebagainya ya. Pokoknya agak ribet ya dari MD4030. MD4030 ini teman-teman, ini saya gunakan di segala medan teman, ya pantai, sungai, gunung, hutan yang tanah berumput. Ini semua dia maksimal ya, cukup maksimal juga dan luar biasa ya. Nah selanjutnya teman-teman, ini dia yang paling kita tunggu-tunggu, sangat berarti teman-teman. Pengalaman saya menggunakan MD4030 itu, saya pernah menemukan emas baik yang kadar emas murni ya, ada 24 ataupun 23. Kemudian pernah juga menemukan perak, seringkali ya menemukan perak, dan beragam jenis koin-koin yang belum pernah saya temukan, belum pernah saya lihat sebelumnya. Dan di situ saya memperoleh pengalaman yang luar biasa teman-teman. Saya dapat pengetahuan yang luar biasa. Waktu itu pernah saya menemukan satu koin yang berjenis sen ya, nilainya sen, dan itu koin adalah mata uang negara kita, mata uang Indonesia saat itu, mungkin di awal-awal kemerdekaan ya. Yang saya baru tahu, dan itu ternyata negara kita ini pernah menggunakan jenis uang yang bernilai sen teman-teman. Dan itu luar biasa sekali, karena sebelumnya tidak pernah kita pelajari di bangku sekolah dan lain sebagainya ya. Pada saat itu nilai mata uang yang sudah kita kenali saat kita lahir adalah nilai rupiah, dan kita belum pernah mendengar cerita-cerita dari orang-orang tua kita sebelumnya. Dan saya jujur saja dapat informasi pengetahuan itu setelah saya melakukan scanning menggunakan MD4030 dan menemukan koin bersejarah itu teman-teman. Itu luar biasa sekali ya. Dan selanjutnya mengenai Fisher Bulbok Pro ini, itu memang teman-teman sepertinya alat ini didesain memang khusus untuk di lokasi tambang ya, lokasi pertambangan emas nugget, emas alam ya teman-teman. Saya rasa seperti itu, dan itu mungkin dia memiliki kapasitas, dia memiliki keunggulan tersendiri di sana ya. Untuk relik saya rasa mungkin agak sulit, bukan sulit sih, maksudnya agak kurang maksimal ya untuk relik-relik yang terkubur di bawah tanah. Dan dari beberapa sahabat-sahabat kita yang sudah menginformasikan ke kita teman-teman, mereka mendapatkan benda-benda yang spektakuler dari metal detektor MD4030, dan itu benar-benar real teman-teman. Di daerah saya juga ada, di sini di Sulawesi Tenggara ini, itu ada salah satu teman kita yang mendapatkan benda-benda yang spektakuler yang luar biasa yang terbuat dari emas, misalnya seperti koin emas dan lain sebagainya, yang itu bisa kita kategorikan sebagai harta karun ya teman-teman ya. Dan itu semua diperoleh menggunakan alat metal detektor MD4030. Dan di tempat lain juga saya rasa mungkin teman-teman juga ada yang dapat, cuman tidak sempat kita ketahui ya, kita tidak sempat dapat informasinya, dan kita belum tahu seperti apa teknik mereka menggunakan MD4030 di sana. Lalu banyak juga teman-teman kita, salah satunya yaitu dari sahabat kita, subscriber kita teman-teman, itu dari Jawa Timur, dari Kota Batu. Bang Jonathan itu menemukan benda-benda bersejarah teman-teman, hasil-hasil peninggalan perang, dan juga benda-benda yang peninggalan kerajaan-kerajaannya di zaman dulu. Itu semua menggunakan metal detektor MD4030. Di sini mungkin saya akan tampilkan apa-apa saja yang ditemukan oleh teman kita, dan saya rasa itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi dia seputar pengalaman kita menggunakan kedua jenis alat ini teman-teman. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari kedua jenis alat ini, berdasarkan pengalaman saya setelah menggunakan keduanya, itu saya mengunggulkan metal detektor MD4030 teman-teman. Karena itu berdasarkan dari apa yang saya temukan di lapangan, dan apa juga yang telah banyak ditemukan oleh teman-teman sahabat-sahabat kita di luar sana. Nah untuk itu teman-teman, ikuti terus petualangan kita, jangan lewatkan satupun dari konten kita teman-teman, dan kita akan terus memberikan informasi-informasi serta hal-hal menarik lainnya yang tentunya terkait metal detektor khusus pengguna hunters ya, hunters pemula seperti kita ini teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hunters.